Kalau boleh tahu bentuk support dari suami waktu itu apa sih, Mbak? Suami gue tuh baik banget ya, maksudnya dia tuh orangnya nggak pernah ngeluh. Jadi dia tuh nggak pernah nanya pulang rumah kok kotor atau nggak ada kayak gitu. Yang ada dia tahu di rumah aku lagi main sama apa Keira gitu kan, asik, mau rumah berantakan it's okay. Kalau dia capek dia akan istirahat juga, main bareng. Kalau dia lagi pengen rajin dia bantu bersihin. Oh, Gitu. oke. Bahkan dia tuh nyuci ya pokoknya yang namanya pekerjaan rumah nggak ada tuh pekerjaan rumah itu perempuan. Pekerjaan rumah itu harus gue gitu enggak. Halo semua. Hai, Apa kabar? Ketemu lagi di Kala Dialog bersama saya Ririt. saya Mita. Oke, nah kali ini kita masih suasana Lebaran ya, Mit ya. Betul, Lebaran. Mudik nggak, Mit? Mudik sih enggak ya, hanya stay di rumah orang tua aja sih. Oh gitu. Kita belum minal aidin, mohon maaf lahir batin ya. Teman-teman, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Teman-teman di rumah masih pada mudik atau sudah kembali beraktivitas ya? Iya, mungkin sebagian masih mudik, sebagian udah beraktivitas mungkin ya. Pastinya senang kumpul lagi sama Keluarga. Iya dong, happy. Tapi ada mungkin yang deg-degan juga nih. Karena biasanya kalau Lebaran ditinggal sama ART mudik. Wah, betul tuh. Kayaknya gimana nih? problem yang berulang setiap tahunnya Iya, ya. betul. Problem ibu-ibu kayaknya ya. Lo ART gimana, Mit? pulang atau enggak? ART pulang, tapi ya balik lagi, bukan tapi ya, alhamdulillah balik lagi. Oke. Lumayan ya, kemarin ketika nggak ada ART itu tuh langsung semua rutinitas itu benar-benar dipegang sendiri dan ternyata emang nggak gampang semua dikerjakan, belum lagi ada anak, jadi repot ya. Kebayang. Capek banget ya. Ya kebayang ya. Kayaknya ini masalah semua ibu-ibu hampir sama ya. Benar. Apalagi yang sambil bekerja biasanya ya. Iya. Terus jadi double gitu ya pekerjaannya. Balik lagi ke rutinitas bener di rumah. Tadinya mungkin sebagian terbantu sama ART, tapi sekarang dipegang sendiri. Iya benar. Nah terus apa kabar ya teman-teman kita yang ibu rumah tangga, profesinya ibu rumah tangga full time gitu ya, full time mom yang di rumah, yang biasa nggak ada ART gitu ya, pasti berarti mungkin capek banget kali ya? Iya capek banget sih pastinya, karena bener dari pagi sampai malam itu kayaknya nggak ada habis-habisnya. Nggak habis-habis ya. Entah urusan rumah, urusan anak, mungkin juga urusan personal diri kita sendiri ya. Iya, harus ngapain gitu, ada keperluan apa gitu. Jadi semuanya tuh luar biasa deh, 1 hari penuh tuh udah capek banget. Kayaknya waktu bukan 24 jam lagi ya, mungkin lebih kayaknya ya, 48 jam kayak sehari ya, nggak habis-habis. Oke, buat itu kita mengundang bintang tamu spesial kali ini. Seorang full time mom yang akan sharing pengalamannya sebagai ibu rumah tangga. Betul. Gitu. Kita undang aja. Siapa, Mit? Ambar. Oke teman-teman, ini dia tamu spesial kita, Ambar. Halo. Ya, Ambar ini full time mom. Teman kita ya, Rit ya. Iya, udah nggak asing lagi mukanya ya. Yang sudah lama menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga yang betul-betul full time. Jadi kayaknya pas kalau kita ngobrol-ngobrol sama Ambar untuk bisa sharing bersama gitu ya. Kira-kira pengalamannya seperti apa, kesibukannya bagaimana di rumah 1 hari penuh. Sama betul nggak sih yang orang-orang bilang tentang ibu rumah tangga tuh seperti ini dan itu, banyak sekali kayaknya ya pendapat tentang ibu rumah tangga. Iya, betul. Karena kan ada yang bilang ibu rumah tangga itu capek banget, kerjaannya nggak habis-habis. Tapi ada yang bilang juga enak ya kalau jadi ibu rumah tangga. Bahkan ada orang yang belum menikah yang pengen jadi ibu rumah tangga karena mungkin menurut dia, aduh enak ya santai nggak usah kerja gitu. Apa kerja gitu, jadi pengen di rumah gitu ya. Gitu kan. Jadi gimana nih? Apakah benar mitos-mitos atau fakta di luar sana gitu ya? Oke, langsung aja kita tanya Ambar ya. Hai Mbak. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah, insya Allah sehat. Gimana sih Mbak ceritanya awal mula dulu menjadi ibu rumah tangga ya? Awal mula ya, gimana ya? Sebenarnya sih merantau ya, kan udah tahu sendiri loh ya. Nikah langsung diajak
merantau Mm-mm. sama suami. Nah begitu di sana tuh sebenarnya nggak langsung jadi ibu rumah tangga karena masih ada keinginan pengen kerja. Jadi udah apply segala macem sampai sudah di titik oke, diterima pekerjaan. Kebetulan pas udah taken kontrak itu waktu itu takennya pokoknya intinya harus banyak pergerakan ya, mobilitasnya lah, kerjaannya itu cukup banyak mobilitasnya di saat momennya ternyata hamil. Ini hamil kedua. Hamil pertama kebetulan keguguran beberapa bulan lalunya lah gitu. Jadi begitu dikasih anugerah lagi, kok kalau sampai kenapa-napa gitu ya, jangan sampai gitu ya, kalau sampai ke pengalaman keguguran lagi kan, aduh pasti rasanya kayak gimana ini dinanti-nanti kan, akhirnya mutusin buat nggak jadi ngambil job itu. Untungnya sih waktu itu HRD-nya oke ya. Jadi ya udah akhirnya karena sudah pernah keguguran, ya menikmati itu benar-benar di sana, di rantau, menikmati masa-masa kehamilan, ya fokus aja jadinya di rumah gitu sih. Jadi akhirnya ya begitu setelah itu punya anak, ya udah kan di rantau ya Rit, nggak bisa nih nitipin ke siapa-siapa. Betul, benar, itu sih benar. Iya, Jadi kenapa mungkin beda kalau ceritanya kalau gue di Jakarta ya, masih paling nggak kalaupun ada pengasuh masih ada orang tua, masih ada nyokap, masih ada ibu mertua gitu. Karena ini di sana dan orang tua nggak ikut nggak ya? ada, jadi kayaknya nggak mungkin mau nitipin baby gue sama orang lain. Jadi udah fokus ke baby. Jadi benar-benar sampai sekarang. Wow, luar sampai biasa. sekarang si sulung 12 tahun. Berarti kurang 12 lebih tahun ya? 12 tahun lah. Wah, kayak luar gitu. biasa ya. Jadi ini ekstra pengalamannya ya. Oh, benar. Makanya full time Iya. mom tapi juga merantau. Merantau tanpa Jadi luar ART, biasa. tanpa Iya, bantuan tanpa orang tua ART. juga. Wow, jadi benar-benar Ya. pure di handle sendiri Ya, gitulah. gitu ya. Katanya kan kalau pernikahan kan 5 tahun pertama tuh Adaptasi. adaptasinya nih. Mungkin kita tanya juga Ambar ya. 5 tahun pertama benar-benar full time mom. Apakah 5 tahun itu masih di rantau atau masih. Nah, itu Masih. gimana tuh ceritanya? 5 tahun pertama, mau 4,5 lah ya di rantau. Ya 5 tahun lah ya bisa dibilang. 5 tahun pertama itu memang di sana, di rantau. Terus begitu 5 tahun dapat mutasi, balik lagi ke home base, ke sini. Di sana berat pasti ya, nggak ada orang tua, nggak ada sanak saudara. Tapi alhamdulillah nih ketemu tetangga. Waktu itu tuh eyang-eyang gitu lah ya. Maksudnya kayak ibu jadinya. Baik banget dan sesama, kita satu suku. Jadi kayak merasa ada yang kalau Mbak Ambar mau masak apa mau minta dimasakin apa dimasakin gitu. Jadi itu salah satu sport ya. Walaupun suami sport nomor 1, tapi kita ternyata ketemu lingkungan yang nyaman. Jadinya seperti itu. Cuma kalau beratnya melepaskan, ya tahu sendiri sebelumnya aku kan kerja. Terus tiba-tiba di rantau full time di rumah, cuma kerjanya ngurus baby, ngurus baju, makan segala macem, udah itu aja. Ya pasti ada up and down-nya, itu ada. Apalagi kalau misalnya babynya lagi rewel banget, terus suami kerja, jadi kita di rumah nih, kalut segala macam. Cuma alhamdulillah ngelihat anak dia perkembangannya every single setiap kali perkembangan dia ada itu yang ngelihat gue langsung. Jadi kayaknya di situ sih menangnya poinnya. Nggak ketinggalan sedikit pun momennya dia gitu. Perkembangan dia itu ya. aja sih yang bikin memperkuat. Ya kan tadi kan bawaannya kayaknya pengen kerja lagi. Aduh teman-teman jadi gini ngeliat ini. Tapi begitu ngelihat anak satu ini kayaknya di situ gitu. Nggak semua orang punya kesempatan saat ini untuk itu. Jadi mungkin kesempatan gue melihat tumbuh kembang anak gitu. Jadi kan tiap orang beda-beda. Ya, benar. Akhirnya udah lewat step itu sih. Tapi di masa itu pasti susah. Ada bete-nya, ada nangisnya, adalah. Cuma ya. Yang jadi motivasi utama itu yang jadi motivasi ya, Keira sih maksudnya udah. Itu aja. Pertumbuhan anak setiap momennya ya. Betul. Dan nggak berani ninggalin karena memang di rantau posisinya. Jadi kayaknya nggak ada trust issue saya besar sekali kalau harus ninggalin ke orang lain, itu nggak bisa. Jadi ya udah coba bayangin kalau mau kerja gimana nanti si Keira. Ya itu balik lagi ke situ sih karena nggak ada yang jaga Keira selain diri sendiri. Oke, jadi tadi
support system Mm-mm. yang bagus itu yang buat lo jadi Mm-mm. lebih kuat bertahan sebagai Mm-mm. full time mom, Mm-mm. beradaptasi dengan usia 5 tahun perkawinan, terus dengan anak yang masih kecil gitu ya, dengan suasana di rantau, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga gitu ya. Jadi support system salah satunya dari seorang tetangga ya tadi ya, Ya, ibu-ibu. sebenarnya nomor satu suami sih. Oh, nomor satu suami Iya, ya. tetangga Oke, tuh oke. tambahan ya, maksudnya ketemu lingkungan yang enak. Tapi nomor satu suami. Nomor satu suami, Suami. oke. Kalau boleh tahu bentuk support dari suami waktu itu apa sih, Mbak? Suami gue tuh baik banget ya, maksudnya dia tuh orangnya nggak pernah ngeluh. Jadi dia tuh nggak pernah nanya pulang rumah kok kotor atau nggak ada kayak gitu. Yang ada dia tahu di rumah aku lagi main sama apa Keira gitu kan, asik, mau rumah berantakan it's okay. Kalau dia capek dia akan istirahat juga, main bareng. Kalau dia lagi pengen rajin dia bantu bersihin. Oh, Gitu. oke. Bahkan dia tuh nyuci ya pokoknya yang namanya pekerjaan rumah nggak ada tuh pekerjaan rumah itu perempuan. Pekerjaan rumah itu harus gue gitu enggak. Oh, Jadi gitu. ya dia bantu itu gitu, dan dia itu memang nggak pernah nyuruh sih kalau gue harus di rumah gitu. Kalau mau kerja boleh, tapi kan itu kembali lagi tadi keputusan. Karena di rantau gue nggak mau Keira diasuh sama orang lain yang tanpa pengawasan, jadi ya udah gitu. Nah dia tapi yang bantu itu. Misalnya gini, katakanlah mesin cuci nih udah muter gitu ya, tapi belum sempet jemur, karena kan tadi kalau jemur kan berarti Keira harus ini segala macam, ya dia akan pulang jemur gitu. Jadi hal-hal seperti itu, dan nggak pernah keluar kata-kata ada makanan apa nih, dia lihat ada makanan dia nanyanya mau makan apa ya, mau dibeliin apa nih gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih yang nomor satu bikin ya itulah support system pribadi. Yang pertama ya, jadi support dari suami yang konkret ikut membantu ya love language-nya. Jadi itu sangat membantu juga buat lo ya. Banget, nomor satu itu pasti. Oke. Sisanya pasti orang tua ya, selalu ngontrol dari ya kita kan udah ada bisa waktu itu kan ya telepon ya segala macem. Sama kalau orang tua jauh, yang paling sehari-hari ya tadi kebetulan lingkungannya enak. Lingkungan perumahan waktu di sana tuh gue dapet enak gitu loh. Dapet tetangga yang baik banget, misalnya mau apa mbak kita lagi bikin kolak, kan rasa apa kayak gitu, ini jadi kayak kangen masakan nyokap sih jadinya, karena sama tuh satu suku, terus rasanya tuh rasa eyang-eyang tau kan kalau masakan eyang-eyang kayak gitu, jadi kayak iya gitu. Jadi ya itulah, itu tambahan. Nomor satunya suami, karena yang tinggal sama kita, yang sehari-hari nemenin itu ya suami. Jadi ya suami. Jadi penasaran Mbak Re, pernah nggak ketika itu misalnya lo lagi pengen dibantu banget gitu, tapi suami belum ngeh gitu bahwa lo minta dibantu, nah terus lo minta pasti tolong dong itu kayak gitu. Itu kayaknya kalau perempuan sama laki-laki tuh apa? Karena laki-laki tuh kalau kita tuh kalau mau minta sesuatu ngomong aja gitu. Cuma kan kita kan harapannya pengennya dia ngerti ya. Wah itu 5 tahun pertama kan pasti gitu. Pengennya nggak perlu dong aku ngomong, kamu tahu dia harusnya sadar sendiri gini-gini. Cuma semakin belajar kayaknya tahu itu emang sifat laki-laki. Kayaknya makin kesini udah deh gue butuh apa, tinggal ngomong. Tolong dong. Udah deh, udah sekarang udah nggak kayak yang dulu ngarep-ngarep kayak zaman pacaran nggak sih? Itu kan kayak ngarep pengertian segala macam. Begitu nikah kalau nungguin itu kayaknya nggak akan kejadian. Sebel sendiri gitu. Jadi udahlah setelah udah mengetahui ya ini kayaknya nggak dikerjain juga. Terus kan biasanya kita misalnya gini, katakanlah tadi jemur gitu ya. Kok nggak dikerjain gitu, padahal aku lagi repot tuh. Kadang-kadang aku sambil gendong Keira gitu, terus bawa itu ngelewatin dia, kan dia otomatis tahu kan kayak sini mama begini, nah langsung kayak gitu. Gitu awal-awal sih kayak gitu, masih ada lah dongkol-dongkolnya, keselnya gitu. Tapi kalau udah main lagi ya udah sih ya gitu, udah lewat gitu. Cuma makin kesini kayaknya udah nggak kayak gitu-gitu deh. Udah langsung aja deh minta tolongnya, Pak tolong dong ini nggak sanggup nih gini-gini, udah langsung gitu aja. Langsung speak aja. Jadi komunikasi juga hal penting banget, ya. Benar, komunikasi. Yang udah repot banget di rumah, kalau dengar cerita Amber berarti hal-hal yang mungkin tidak perlu dibesar-besarkan dijadikan masalah, kayaknya ngapain juga dibikin jadi masalah gitu ya. Artinya rumah nggak sepenuhnya rapi begitu suami pulang dari kantor gitu, ya nggak apa-apa gitu kan ya, nggak apa-apa gitu, nggak ada makanan, ternyata ya udah kita cari bareng-bareng aja mau makan apa gitu. Jadi mungkin ini sangat membantu kalau tadi kita bicara masalah support system. Dan tadi masalah tetangga tuh menarik loh, nggak terpikir bahwa ternyata tetangga itu
bukan konteks dalam konteks support sistem yang ada di rantau saja ya, Ah, cuman ah. mungkin kita yang nggak merantau juga betul tetangga tuh bisa kasih kita support Iya. yang nggak kita duga gitu ya, bahwa Mm-mm. kita nyaman di Iya, rumah, betul. karena kan di rumah ya, Iya benar. lingkungan yang aman gitu, tetangga yang enak gitu, itu ternyata Iya. berarti ya. Berarti untuk URT itu berarti sekali. Iya. Kebayang nggak kalau sebelah-sebelahnya tuh kita nggak nyaman, nyaman. nggak enak, terus mau keluar rumah malas, di rumah aja makin stres, makin kan? suntuk ya. Makin Iya, suntuk. benar. Jadi lingkungan tuh kanan kiri makanya kalau dapat tetangga baik itu kan katanya rezeki. Nah, Betul. Iya, itu. karena Salah tetangga itu satunya. seperti saudara Iya, ya, betul. katanya begitu ya. Kalau ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, pasti mereka duluan yang mau kita telepon saudara ataupun yang datang duluan yang paling paling bisa dekat ya. nolong tetangga itu. Gue ada pertanyaan nih, Rin. Penasaran aja sih sebetulnya. Dari semua pekerjaan rumah tangga yang ada gitu ya, Ambar paling menikmati yang mana? Unik ya pertanyaannya ya. Aduh. Yang menikmati Gitu. ya, oke Iya, oke. yang paling dinikmati apa? Nggak dinikmati. Banyak ya. Nggak dinikmati Iya. semua. Ternyata semua Jujur mah sebenarnya kayak kewajiban ya, tapi nggak. Apa mungkin masaknya? Enggak juga sih. Passionnya juga. dimasak. Tapi baking gue suka. Oh, Be- baking. beda masak sama baking ya. Oh iya iya. jadi- Sebenarnya baking itu pas pas anak tuh mulai GTM. Gerakan tutup mulut itulah ya dulu kan istilahnya kita ya, GTM. Jadi udah di sana sendirian terus GTM nih. Padahal pas masa menyusui tuh wah gembul lucu segala macam gemuk apa begitu masuk masa makan ini GTM kan wah bener-bener. Nah di situ jadi mulai cari-cari apaan aja deh kalau dulu Facebook ya. Klub-klub yang ngasih-ngasih resep. Jadi tuh kayak gitu ngumpulin dicoba segala macam. Nah gara-gara itu jadi mulai ya baking macem-macem gitu. Tapi ternyata baru nemu nih masak nggak terlalu suka sebenarnya, tapi lebih suka ke bakingnya gitu, membuat buat kreasi makanan apa yang kira-kira si kecil ini mau dia makan ya dia di situ aja sih kayak gitu sih. Karena nggak semua bisa nemuin ternyata yang dinikmati Betul. yang mana gitu ya. Betul. Memang tadi yang Ambar bilang di awal ya kayak kewajiban gitu ya memang harus dikerjain gitu. Tapi kalau untuk Ambar ternyata dari pengalaman pribadi, wah ternyata baking nih yang mungkin bisa dinikmati ya. Betul. Kalau yang paling nggak suka apa nih? Nyetrika. Nah, Banyak nggak pernah jadinya saya ketawa kan nyetrika tuh beneran aduh nggak suka banget, tapi nggak suka juga ngeliat baju lecek kan. Cuma akhirnya laundry sih. Kecuali yang benar-benar kecuali yang benar-benar kita mau pakai, kita rasa kita perfeksionis saat itu harusnya setrika. Tapi sisanya laundry. Percaya kan pada laundry? Laundry atau lipat. Aku bukan tipikal semua baju harus disetrika. Enggak. Sama baju rumahan, kaos-kaos semua lipat rapi. Enggak ada permintaan juga harus disetrika. Enggak, juga, kan? untungnya enggak. Dia enggak. Untungnya suami Ambar ini suportif banget ya. Iya sih. Paham, iya betul. Iya, Jadi nggak banyak menuntut harus gini harus gitu ya. Jadi kayaknya itu modal yang kuat juga ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tadi kita udah tanya ya Ambar mungkin favoritnya apa kalau di rumah, sama yang berat adalah kita nyetrika. Mungkin kita mau tahu juga nih dalam satu hari atau mungkin udah panjang kan ya perjalanan sebagai ibu rumah tangga ya, bener full time di rumah nih. Yang bikin bosen banget di rumah apa Mbak? Bosen banget di Atau rumah. nggak pernah bosen karena semua setiap hari kan beda ya? Atau apa ya sebenarnya? Udah lewat sih masa-masanya Mit. udah lewat. Jadi aduh nggak inget begitu. Maksudnya gini, dulu tuh emang bosen tuh pas rutinitas. Terutama waktu itu anak tuh kan ada di rumah ya, ada nganter kakaknya, terus tapi yang ini ada si kecil segala macam. Jadi kayak bosennya lebih ke rutinitas. Karena tiap pagi gini, ntar gini lagi muter. Walaupun kayaknya nggak ibu rumah tangga sebenarnya. Kalau rutinitas itu kan semua orang ada rutinitas. Jadi lebih ke bosennya karena itu sih rutinitas berulang. Lebih ke situ. Jadi kayaknya kalau nggak disiasati sama healing dikit gitu ya kalau itu mungkin liburan. Walaupun liburan tuh katanya ibu rumah tangga cuma pindah tempat. Iya benar ya. Katanya tetap dibawa. Tapi paling nggak kita refresh gitu. Itu sih. Kalau bosen pasti rutinitas, bosennya lebih ke rutinitasnya aja. Oke.
Kalau ini Mbak, tadi kalau apa yang bikin bosen, nah sekarang kalau biasanya nih, hal-hal apa sih yang bikin Amber stres gitu misalnya? Yang bikin stres ya. Mm-mm. Sebenarnya itu dulu kalau ibu rumah tangga tuh bisa overthinking gitu. Maksudnya, aduh nanti gimana ya, terus anak-anak ini nanti sekolah di mana, terus panjang, ya pokoknya panjang lah ke depannya gimana, nanti ini cukup nggak ya segini, ini tuh pasti ada lah ya, entah itu kantong ya, maksudnya dana segala macam, atau kalau awal-awal masih ada masa-masa kayak mindernya Rit. Minder karena? Ya tadi ketemu misalnya katakan kalau ketemu komunitas, teman-teman udah sampai, kita pasti ada dong sebagai seorang perempuan kan, apalagi dulu kita belajar pendidikan, kuliah segala macam, ada lah rasa pengen, temanku udah sampai sini, karirnya udah begini, itu ada, udah pernah gue lewatin maksudnya gitu. Itu ada tuh rasa-rasa tadi overthinkingnya, selain overthinking di masalah keluarga, cukup atau enggak, nanti gimana anak-anak, bisa nggak jadi ibu yang ngajarin anak-anak ini dengan baik gitu. Terus ketemu di luar, ketemu temen tuh, aduh pencapaian gue apa, kan itu ada lewat gitu. Tapi udah lewat, insya Allah sih udah lewat gitu. Waktu itu gimana cara lo mengatasi ketika lagi overthinking atau lagi stres gitu? Kena hantaman bersyukur sih. Maksudnya gimana? Jadi waktu itu tuh gue lupa ya lihat apa ya, baca buku atau lihat apa sih kayak ceramah atau kajian ya, karena sebenarnya kalau kita selalu ngelihat ke orang nggak selesai-selesai, padahal kita nggak tahu orang lain juga ngeliat kita gitu. Maksudnya gini, mungkin aku bisa iri sama si A karena pencapaian si A, padahal si A mungkin iri juga ngelihat, nah itu ternyata emang harus disyukuri. Kalau kita ngelihatnya selalu ke arah kurangnya kita, jadi kita nggak bersyukur kan, kayak gitu sih. Terus pas lihat, iya ya punya anak nih 2 sehat-sehat, ibaratnya tuh sehat, diajar pinter, maksudnya gampang diatur, itu tuh udah rezeki yang besar rezeki. ya. Itu aja lah, itu udah rezeki. Kita bisa ngeluatin, nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang bisa berkesempatan melihat anaknya sehat, melihat ya kayak gitulah tadi. Mungkin di sisi lain gue nggak bisa kayak yang A, tapi di sisi lain mungkin si A juga melihat, oh pengen ya jadi gue, misalnya kayak gitu kan. Jadi ketemu mentoknya di situ aja sih, ketemu kita harus bersyukur aja, karena kalau ngelihatnya ke atas mulu sih. Akhirnya semenjak itu jadi nikmat nih ngerjain sehari-hari. Terus tadi balik lagi, nggak ada tuntutan sebenarnya, tuntutan buat rumah selalu rapi. Kayak misalnya kamu capek nggak bisa nyuci, nggak bisa, udah laundry. Kita lapar, aku capek banget nggak dapur belum masak segala macam, go food sekarang nih, apa sih yang nggak bisa, udah gitu aja. Gara-gara itu jadi ya juga ya, kenapa kita harus ngoyo banget gitu. Malah kadang yang nuntut diri sendiri loh, suami nggak nuntut tapi gue tuh merasa rumah belum rapi, nanti sebentar lagi Pak sudah datang tapi gue belum rapi gini. Itu kayak di sini nih terus-terusan membebani diri gitu, sampai akhirnya aduh maaf ya aku belum gini-gini. Terus di situ suami ngomong, ngapain minta maaf, apa yang harus kamu capek ya udah istirahat aja santai leleh. Aku nggak pernah tuh nuntut ini gitu. Misalnya angkat jemuran, baju banyak masih di kamar di kasur, belum sempat dilipetin, ya udah aku leleh-lelehnya tinggal di sofa gitu. Itu luar biasa sih. Jadi setelah kita nikmatin kayak gitu, akhirnya kita nikmat, oh iya ya nggak usah dibikin susah lah, rumah berantakan ya udah nanti ada masanya dia rapi kok. Kalau lagi rajin banget kita pasti kita akan tek kerjain selesai gitu. Oh berarti kalau kita dengar cerita Amber, kayaknya Amber ini langsung kalau ada stres, coping stresnya langsung ke spiritual ya. Iya betul. Dan kalau ada istilahnya dia nggak kepegang atau mungkin pulang belum ada apa-apa, belum sempat ngelipet pakaiannya habis dicuci, langsung cari solusi gitu. Jadi tanpa perlu meributkan hal-hal yang terjadi gitu ya, tapi langsung mikir ayo kita bisa apa, jadi langsung cari solusinya. Benar-benar. Sepakat sih tadi yang Amber sempat cerita, kalau kita terus membandingkan kondisi kita dengan orang lain itu tidak akan ada habisnya, karena kondisi kita pastinya berbeda dengan kondisi orang lain gitu. Jadi poin yang bisa di-highlight adalah masalah bersyukur tadi ya, masalah bersyukur, karena itu mengena sekali ya Mer ya, bersyukur, karena
ya kembali lagi kondisi kita seperti ini, apa yang bisa kita syukuri dari apa yang kita punya sekarang gitu, karena belum tentu orang lain pun bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang ya Mbak. Begitu juga sebaliknya. Itu sih ya Benar-benar. Mbak Abi. Oke, Mar. Tadi kan lo sempat nyebut tentang healing-healing ya. Nah, kalau me time-nya lo nih apa biasanya, Mbak, yang cukup efektif? Me time drakoran. Oh, iya iya. Tuh dibiarin di kamar buat drakoran tuh enak banget udah. Drakoran, terus apa ya? Dengerin musik. Kalau dengerin musik tuh biasanya sambil beberes. Jadi musik nyala, tuh beberes. Oke, di dapur ya, itu ya. Bisa membangkitkan mood ya. Itu me time yang simple ya, maksudnya gitu. Jadi me time tuh ya gitu, yang simple. Cuma kalau misalnya yang lain tuh healingnya ngejadwalin liburan sih. Sekeluarga? Ya, sekeluarga. Ngejadwalin liburan tuh kayak bikin itinerary gitu-gitu tuh kayak gue happy banget. Oh gitu. Udah happy ya. Nanti kemana? Iya, gitu nggak ya. tahu tuh. Pokoknya bikin itinerary, nyari hotel-hotel daerah situ yang kiranya oke, nyaman. Terus gitu. mau kemana, abis ini jadwalnya kemana. Itu gue banget sih. Kayak gitu. Nah kalau sekarang beda lagi nih me time-nya. Anak-anak dulu udah gede. Udah sekolah, yang jangkau, tahu kan jam sekolahnya anak sekarang panjang. Me time itu buat keluar sendiri di pagi hari itu ya. Sekedar belanja bulanan tuh udah me time, udah seneng keluar gitu. Atau sekarang kan misalnya ada pertemuan orang tua gitu ya, mama-mama gitu, tapi nggak sering kalau ini ya, maksudnya pertemuan sekali-kali keluar, terus ngopi-ngopi ngafe ya itu udahlah oke gitu. Tapi kalau me time yang sendirinya kayak tadi drakoran atau keluar belanja sendirian, itu udah kayaknya tahu kan belanja bulanan gitu, tuh milih-milih tanpa ada yang ibu aku mau ini, kayak udah sat selesai gitu pulang udah. Ya itulah kalau gitu ya, walaupun simple me time-nya, tapi ternyata bisa berpengaruh ya ke mood gitu, terus ke happiness juga mungkin ya. Penting loh seorang ibu rumah tangga punya me time itu ternyata ya, karena ibaratnya gelas kosong kalau diisi dengan beban, diisi air terus menerus lama-lama tumpah ya kan, luber gitu ya. Sama kalau kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai individu, kalau misalnya diisi dengan beban terus dan nggak dikeluarin sedikit-sedikit, lama-lama juga akan meluap gitu. Intinya tuh jeda sejenak ya, betul. pause sejenak untuk lebih fokus ke diri sendiri gitu. Setelah sekian lama gitu ya, atau dalam satu hari fokusnya tuh ke banyak hal yang bukan ke diri kita sendiri. Jadi kayak berapa jam nonton drakor, itu kan kayaknya kan fokusnya ke oke, seneng nih, enjoy gitu ya, enjoy the time gitu. Kemudian ketemu teman-teman, ternyata merecharge energi juga. Jadi pas balik lagi ke rumah itu semangat lagi gitu ya, melanjutkan semua rutinitas. Sama kalau yang suka perawatan tuh ya, mama-mama mungkin bisa. Kalau gue tuh nggak perawatan enggak, tapi gue suka pijet. Itu bentuk self love juga ya. Iya, jadi kayaknya enak gitu kan, kita udah capek terus ke tempat pijet tuh fresh tuh habis keluar dari. Iya, penting tuh. Iya, dengerin musik aja tuh kadang udah bikin happy ya. Jadi mungkin nggak perlu dicari sesuatu yang susah gitu ya. Kalau misalnya, aduh maunya pergi maunya sekeluarga gitu. Ternyata semuanya sibuk, akhirnya nggak jadi dan merasa nggak punya waktu untuk bisa recharge gitu. Padahal mungkin ada diselipkan gitu ya, beberapa menit, beberapa jam sebetulnya sudah bisa membantu menyeimbangkan istilahnya apa ya, kondisi pikiran kita, kondisi emosi kita gitu, agar kita bisa stabil lagi, siap lagi untuk jalanin semua. Iya, benar. Nah, secara umum nih Mbak ya, Ambar nih happy nggak sebagai ibu rumah tangga ya? Happy. Kalau disuruh milih lagi, misalnya katakan ngulang, gue akan pilih hal yang sama. Gitu. Kayak kenapa happy? Ya tadi udah lewat masanya, masa-masa struggle sama diri sendiri, masa-masa kayak pengen berkarir, itu ada, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Apalagi kita kan udah perempuan ya, udah kuliah, banyak kan orang kayak gitu, udah kuliah capek-capek, ujung-ujungnya di dapur. Padahal gue nemu poin madrasahnya anak, itu pertama adalah ibunya, jadi nggak apa-apa itu gue gantikan. Nah, tapi ini tiap orang beda ya. Maksudnya
jangan sampai ini dijadikan, tahu kan ributnya mama-mama itu kalau di ada yang ributnya full time, ada ributnya working mom, ada yang ributnya macam-macam. Tapi kalau dari diri gue sendiri, tadi ditanya happy nggak jadi full time, gue happy gitu. Karena semua apa ya yang menurut dinilai-nilai gue itu ternyata gue dapat gitu. Kayak nilai tadi, gue pengennya nemenin anak full, antar jemput segala macem gue gitu. Jadi kalau itu happy-nya gue gitu. Terus ya tadi support systemnya luar biasa sih. Mungkin kalau support systemnya nuntut macam-macam, Beda nggak tahu cerita sih, ya. beda cerita kayaknya. Bener. Karena ini support systemnya sangat santai. Tadi aku bilang suamiku tuh tipikal yang ya udah nggak usah diperkeruh lah. Rumah berantakan ya udah, ntar ada rapi lagi. Terus tadi kayak makan, aku belum sempat masak, tinggal GoFood kayak gitu aja sih. Jadi dan semakin gede anak, kalau anak emang gue ajarin buat pekerjaan rumah nih. Jadi udah sekarang Udah makin mulai besar, bisa bantu ya, sedikit betul, ya, nyuci piring, rapihin kasur, mereka nyapu kamar mereka sendiri, minimal yang jadi tanggung jawab mereka lah. Kayak piringnya mereka, kamarnya mereka, nggak yang suruh bersihin rumah kan nggak mungkin ya kayak gitu. Jadi ya itu gitu aja sih. Jadi kalau support sistemnya oke sih, gue rasa oke ya. Kecuali support sistemnya nggak, wajar kalau ibu-ibu sampai wah ada yang stres tingkat tinggi itu wajar. Tadi ceritanya Ambar semua, mungkin beberapa teman-teman kita yang mamis di rumah nih, yang full time mom juga di rumah mungkin ngerasa wah sama, wah mirip nih, ikut ngerasain juga gitu. Tapi mungkin ada beberapa moms di rumah yang wah agak beda ya gitu. Mungkin entah itu support sistemnya atau mungkin bagaimana penghayatannya gitu ya. Kira-kira Ambar boleh nggak kasih tips secara general aja gitu ya, yang mungkin bisa apa ya istilahnya bisa dipakai sama teman-teman di rumah yang mungkin situasinya agak berbeda gitu, tapi masih bisa oh iya ya benar juga gitu ya, mendapatkan insight dari Ambar, ternyata ibu rumah tangga nih seperti ini loh, ternyata saya bisa loh seperti ini loh gitu. Jadi bisa membantu teman-teman kita di rumah yang full time moms yang mungkin lagi masih bergulat ya, masih mungkin baru merasakan atau mungkin sudah lama panjang tapi lelah tiada usai gitu. Nah jadi gimana nih Mar? Pertama sih komunikasi ke support system sih. Kalau menurut gue komunikasi ya. Kayaknya gini, kalau kita nggak ngomong apa maunya kita ke suami ya, support system nomor satu suami kalau menurut gue. Karena yang kita tinggal itu, ini orang asing kan tadinya ya, bukan keluarga yang tahu kita dari kecil. Ya ini orang asing. Jadi kalau kita nggak ngomong kita maunya apa, kita bisanya apa. Jadi kata saya nggak sanggup kalau semua harus begini gitu. Jadi ya itu bisa buka komunikasi, bisa cari solusi. Entah mungkin ada ART yang pulang pergi atau ada ART yang di rumah. Jadi dia nggak harus full stres. Mungkin ya misalnya dia hanya menikmati anak aja. Ya udah biarkan pekerjaan yang lain dikerjakan sama ART. It's okay gitu kan. Tapi ada orang yang kayak gue nggak gitu nyaman dengan ART. Jadi orang beda-beda gitu. Kalau gue nggak nyaman dengan ART yang ada, makanya kalau gue udah lelah sekali, sometimes gue manggil GoClean. Oh iya ya. Nah, udah lelah nih pekerjaan itu, udah tinggal panggil GoClean yang sekali udah. Terus tadi, jadi ini harus dikomunikasikan sama yang support, karena kalau nggak dikomunikasikan bisa tadi kan suaminya maunya begini nuntutnya, tapi istrinya tuh merasa pengennya di ngertiin gitu. Nah itu nomor satu. Terus kedua, kalau jadi ibu rumah tangga tuh kayaknya harus cari cara yang bikin happy. Menarik nih ya, cari cara yang bikin happy. Iya, tiap orang kan cara happy-nya beda-beda. Betul. Nah, gue tuh nonton drakor aja gue udah happy. Udah bisa menghayal. Tahu kan? Menghayal macam-macam itu udah mood booster gitu. Nah, orang kan ada beda-beda kan. Entah dia happy-nya mungkin harus jalan dulu keluar, itu ngopi atau apa, itu bisa juga gitu. Tapi ada dia bisa mensiasati lah happy-nya gue di mana gitu. Happiness is made ya. Iya, jadi betul. kita tidak menggantungkan happiness kita pada orang lain atau pada situasi, tapi kita sendiri yang bikin happy. Kita yang ciptakan. Kita yang ciptakan. Terus ya tadi balik lagi, jangan pernah bandingin. Kita lelah kalau bandingin. Maksudnya kalau mau jadi full time mom ya, itu kayaknya bakalan overthinking kemana-mana itu. Ini udah jadi begini, ini. Wah itu kita bersyukur aja, malah lebih bagus kalau kita ngeliatnya ke bawah. Karena ada orang yang lebih nggak beruntung dari kita, yang ibaratnya kita suami masih ada penghasilan, ya kan? Nih ibaratnya kita di rumah tuh udah tinggal nikmatin, ya tadi jalanin aja, kita ada pemasukannya, ada yang masih harus suaminya pas-pasan atau segala macam, kita nggak tahu lah. Jadi intinya sih jangan membandingkan, dan kalau bisa malah kita lihat ke bawah buat kita bersyukur. Karena kalau kita udah ngeliat ke bawah kita lebihnya ada tuh berarti numbuhin rasa syukur. Itu sih.
Betul, Tadi ada open communication Iya. gitu ya. Jadi Pada- apapun itu harus dikomunikasikan dengan support system utama kita. Apalagi Iya. Amber suami ya. Suami. Oke, tadi yang nomor 2 apa tadi ya? Yang nomor 2 Cari tadi happy cari sendiri happiness tuh. sendiri, ciptakan happiness. Kebahagiaanmu sendiri. Nah, nggak perlu yang ribet-ribet, mungkin hal sederhana yang Iya. nggak pernah kita duga Mm-mm. ternyata mampu menjadi mood booster kita di rumah. Ya. Ketiga tadi, Yang ketiga jangan stop membandingkan membandingkan diri diri. dengan orang lain gitu Betul. ya. Dan terus bersyukur. Betul. Luar biasa loh. Iya, mudah-mudahan juga bisa jadi insight bukan cuma buat mama-mama di sana, Amin. tapi juga buat bapak-bapak, buat suami-suami di sana atau calon suami supaya mengerti mungkin sedikit Amber ini mewakili dari beberapa ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu rumah tangga. Oh, Betul. ternyata begitu apa namanya pemikirannya, perasaannya atau harapannya seperti itu gitu. Jadi memang support terbesar adalah dari suami ya, kalau Amber. Wah, luar biasa ya. Banyak dapat insight ya. Makasih banget loh Amber. Sudah sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalau gitu teman-teman, kita tutup episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, bye-bye. Bye. Bye.